Merlina, eee, Ya, oke. Nah, kalau ini kan mungkin dari tadi kita ngebahasnya gimana caranya mengelola THR yang kita terima. Nah, kalau kita di posisi, pebisnis, ya. kita harus memberi THR, cuman di masa yang sulit seperti sekarang kita jadi, agak tertekan. Lalu itu tipsnya gimana nih, Mbak, untuk mengaturnya? Ya. Ya itulah bedanya pebisnis sama karyawan itu kan kita harus bayarin THR karyawan kan. Kita yang harus membayarnya. Terus kemudian bedanya juga pebisnis dengan karyawan adalah kalau karyawan dia mikirin ini aja tanggungannya dia aja gitu, misalnya istri dan anak. Tapi kalau pebisnis itu yang dipikirkan itu lebih dari dirinya aja, misalnya ya udah mereka mikirin juga yang namanya tanggungan karyawan-karyawannya mereka gitu loh. Nah, kondisi pandemik ini adalah sangat-sangat memprihatinkan sehingga banyak sekali usaha-usaha yang mungkin bahkan close gitu ya, Iya, bahkan betul. layoff atau bahkan mungkin tutup gitu. Nah, gimana cara kita untuk memaksimalkan misalnya dana untuk kita supaya bisa survive? Yang pertama adalah kita ini dulu, kencangkan ikat pinggang dulu, kita prioritaskan pada yang namanya memang kebutuhan yang memang urgent atau kebutuhan yang sangat-sangat penting atau yang primer dulu. Baru kemudian kalau seandainya kebutuhan primer itu sudah terpenuhi, barulah kita bisa berpikir lagi untuk misalnya untuk nambah modal bisnis lagi, atau seandainya bisa untuk kita marketing ya supaya lebih jualan kita lebih banyak lagi seperti itu, atau kita juga lihat usaha yang seandainya kita bisa lakukan secara online, ya udah kita lakukan secara online sehingga bisnis kita bisa at least bertahan lah daripada tutup sama sekali seperti itu. Memang sih kondisi ini sangat-sangat prihatin sih, Mayang. Iya, Iya. sangat sulit ya. Lalu Iya untuk, betul. salah satu cara yang kita lakukan untuk bisa memberi THR, kita perlu ngutang gitu, itu, sebenarnya bijak nggak sih, Sebenarnya Mbak? Perlu diambil nggak? iya, tadi kan saya udah sebutkan tuh yang di akhir Mhm, ya. Sebenarnya sih mhm, sangat-sangat dihindari untuk utang. Kalaupun mhm. memang seandainya kita nggak punya dana yang cukup untuk bayar THR, at least kita kasih bargaining aja lah untuk ke karyawannya, gimana kalau seandainya kita cicil atau kita tunda sementara dulu. Kalau untuk berhutang, saran saya sih sebaiknya dihindari, tapi kalau memang sudah tak terhindarkan, ya baiknya sih cari memang hutang kredit atau utang yang memang bunganya sangat-sangat kecil. Tapi kan susah ya cari Iya. hutang yang memang bunganya sangat kecil itu sulit, seperti itu. Itu sih alternatifnya ya. Pertama, hindari berutang, terus kemudian mungkin negosiasi sama karyawannya nih kayak gimana nih kondisinya seperti ini bisnisnya, kayak gitu. Apakah bisa dicicil atau ditunda dulu, seperti itu. Baru kalau kalau seandainya memang, benar-benar nggak bisa atau benar-benar mepet, ya udahlah cari memang yang kredit yang memang, bunganya sangat-sangat kecil. Oke, Mbak Erlina mungkin ada satu lagi nih pertanyaan dari, yang masih bergabung. Ini dari Mamawan Mayanti. Kak, Iya, kalau aku di kantor lagi diliburkan selama PSBB, jadi gaji juga hanya tunjangan jabatan. Puji Tuhannya THR full dibayarkan, nanti tanggal 18 cairnya. Jadi THR iya, saya pakai untuk bayar-bayar cicilan yang seharusnya di-cover sama gaji Mei. Dan bulan Juni saya juga belum mhm, tahu apakah kegiatan kantor sudah bisa berjalan lagi. Kalaupun sudah iya, bisa kerja lagi, kemungkinan Juni gaji belum full, tapi sesuai dengan iya, jumlah hari masuk. Ini aku iya, kasih kesempatan pertanyaannya? Mbak Mawan juga untuk langsung sharing dan Mhm, mengajukan pertanyaannya nih ya. oke. Silahkan Mbak Mawan Mayanti. Iya, Mbak. Ya, Halo, kedengeran, Mbak? suaranya Kedengeran? kedengeran? Ya, kedengeran. Silakan. Silakan. Iya, tadi seperti yang aku chat kan
kantor posisinya karena PSBB jadi nggak terlalu banyak Ya, kegiatan yang ya, berkaitan lah. Jadi kantor pun ya, oke. mutusin untuk pada akhirnya diliburin dulu. Nanti Iya, setelah PSBB-nya udahan, mudah-mudahan sih nggak diperpanjang lagi, kantornya tuh beraktivitas lagi. Tapi kan tetap harus physical distancing-nya tetap harus dijaga ya. ya, Iya, betul. betul. Nah, mungkin akan dijalankan seperti waktu belum PSBB sih. Jadi kita ada bergiliran masuk on off Ya, seperti itu. ya, Nah, kemarin pun sebelum PSBB kan pas on off itu pun berarti gajinya tuh dibayarnya tuh jadi ada nggak full lah, jadi ada hitung-hitungannya. ya. Sementara kan aku punya cicilan KPR, punya cicilan mobil. Ini kayak yang viral itu ya? Bukan? Ya kalau Gaji 20 misalnya juta ya. gajinya full sih sebenarnya aku cukup gitu. Jadi nggak Oke. konsumsi sebenarnya. Ya, Hanya ya, karena kondisi si COVID, jadi si cicilan tuh jadi beban banget gitu. iya, betul. Cicilannya boleh Gitu. tahu berapa persen dari penghasilan, Mbak? Sebenarnya sih saya sudah melanggar ya, melanggar aturan keuangan. Tapi saya Berapa pikir persen? Tapi saya pikir kalau kalau nggak gitu uang saya tuh suka menguap nggak jelas gitu jadi baju kek, jadi tas kek gitu kan. Iya, oke. Jadi paling cicilan aku kayaknya hampir 70% apa 80% dari pendapatan Cicilan, gitu. waduh parah itu, cicilan 70%. Itu udah lampu merah, Mbak, sebenarnya. Iya sih Udah lampu sebenarnya, merah tapi sebenarnya. kalau misalnya pendapatannya nggak ada si COVID sih sebenarnya Iya, saya masih bisa survive hidup gitu. iya. Jadi Gitu, Mbak. pertanyaannya adalah, Mbak, Pertanyaannya adalah, kan THR nanti dapet tuh, tapi kan si THR itu tuh udah saya alokasiin pasti buat ngebayar si 2 cicilan yang nanti ya, akhir Mei jatuh tempo kan. Nah, iya. berarti gimana lagi bisa Hah? menernakkan si THR-nya kita ternakan jadi gimana lagi Ternak. ya? Sebenarnya sih nggak usah mikirin untuk ternak dulu, lunasin dulu utangnya, kayak gitu sih, Mbak, sebenarnya. Cicilan sih pasti dibayar, tapi kan cicilan, nggak Iya. lunas kan, Eh, gitu. Iya, intinya sih kita siapin dana darurat dulu deh, kalau menurut saya ya. Jangan mikirin untuk ternak Mhm. dulu deh, gitu. Itu sih. Nanti kalau udah dana darurat udah oke, cicilan udah lama-lama udah kebayar, bahkan udah lunas, baru deh kita pikirin untuk ternaknya, oke? Gitu ya. Oke, iya, terima kasih. Sama-sama. Mau Oke, ternak. terima kasih Mbak Mawan. Jadi yang penting tadi untuk menyiapkan untuk dana daruratnya ya, Mbak ya. Iya. Utang memang ada 2 tipe. Utang itu ada yang utang konsumtif, ada yang namanya utang produktif. Nah, kalau utang yang konsumtif biasanya sih kita berhutang karena memang mau memenuhi gaya hidup. Tapi kan gaya hidup itu nggak ada batasnya nih, ya kan? Kita mau gaya hidup misalnya di level ini mau naik lagi itu nggak ada batasnya gitu loh. Nggak ada batasnya lah. Nah, kalau utang yang produktif ini adalah utang yang memang kita sarankan untuk dimulai di usia-usia yang memang masih muda atau usia yang masih produktif seperti ini. Utang produktif misalnya apa? Misalnya teman-teman ambil yang namanya KPR, ya kredit pemilikan rumah, atau misalnya mau memulai berbisnis, dan tentu saja dilihat apakah imbal hasilnya itu cukup ringan seperti itu. Biasanya sih nanti kita akan dilihat tuh sama yang namanya ini ya, bank atau apa ya. Yang jelas sih untuk pinjaman online itu sangat saya tidak sarankan untuk diambil karena pinjaman online adalah pinjaman yang sangat beresiko. Pertama resikonya tinggi banget di bunganya, bunga hutangnya tinggi banget, sangat-sangat tinggi bahkan berapa kali lipat dibanding dengan bunga-bunga yang lain, bunga-bunga dari misalnya KTA atau kartu kredit atau KPR gitu ya. Itu sangat-sangat tidak saya sarankan untuk ambil pinjol. Yang kedua adalah resiko kita
dikejar-kejar sama yang namanya si pinjol itu. Kalau seandainya kita nggak bisa menuhin cicilannya, kita akan punya resiko sangat berat karena banyak banget saat ini pinjaman online yang memang tidak terdaftar di OJK dan mereka semaunya aja gitu loh. Mereka nggak patuhin aturannya karena memang nggak terdaftar. Seperti itu. Ya itu aja sih kalau menurut saya tentang pinjol dan utang. Oke. Mbak Erlina, aku jadi mau bertanya lagi nih, deket temennya pinjol nih. Kalau sekarang mungkin kita banyak dapat tawaran dari pay later. Nah, itu gimana tuh Mbak menyikapinya? Pay later ya? Ya sama aja sih Iya. sebenarnya. Sama aja. Pay later, pinjol itu kan sama. Kalau pay later itu kan biasanya dari apps kalau nggak salah ya. Dari apps ya. Kalau pinjol Iya, itu dari kan dia dari e-commerce gitu. fintech ya. Kalau dari pinjol itu kan dari fintech. Intinya kalau pay later adalah pinjaman yang mungkin jangka waktunya singkat. Tapi kalau seandainya kita lunasi, ya nggak masalah juga. Kita nggak kena yang namanya bunga juga pay later. Tapi ada risiko di situ karena pada saat kita mengajukan pay later yang pertama, kita jadi ketagihan untuk ngajuin pay later yang kedua. Terus kemudian pay later yang ketiga, sampai kemudian kita terlilit yang namanya pay later yang berikutnya seperti itu. Jadi kalau saran saya sih jangan dimulai yang namanya pay later kecuali memang kita mau lunasi langsung pada saat itu. Pada saat kita sudah bisa lunasi, kita langsung lunasin.